Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrian SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 33 Muko-Muko, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 1 LPTK IAIN Curup. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video praktik pembelajaran. Video praktik pembelajaran ini adalah salah satu tugas untuk memperoleh nilai uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita masih berkesempatan untuk dapat hadir di sekolah ya. Anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini yang akan memimpin doa adalah ketua kelas. Ibu persilahkan. Silakan, Bapak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak udah siap untuk belajar? Baik anak-anak, coba diperiksa alat belajarnya apakah sudah lengkap? Coba dilihat kerapian pakaiannya, sudah tertib belum? Nah, berarti sudah siap ya untuk belajar ya. Baik, mengawali pembelajaran kali ini, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Ahmad Rizky Trias Moko, Angga Saputra, Beni Ardiansyah. Kenapa Beni tidak hadir? Sakit. Kita doakan supaya Beni cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, untuk kegiatan literasi Al-Qur'an kita pada hari ini, kita akan membaca Quran surah An-Nisa ayat 36 mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Nah, oleh karena itu, silakan anak-anak dibuka Al-Qur'annya. Quran surah An-Nisa ayat 36 dan akan kita baca secara bersama-sama. Silakan semuanya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak semuanya dimohon berdiri ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kali ya. Baik anak-anak semuanya, mengawali pembelajaran kali ini Ibu ingin bertanya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Iya, sifat-sifat Rasul Allah. Ada berapa sifat Rasul Allah? Sifat wajibnya ada 4. Apa saja? Coba sebutkan. Sidik, iya bagus. Iya, mana? Terus apa lagi? Fatona. Terus satu lagi tablik. Iya, pintar anak-anak semuanya ya. Pelajaran kita kali ini adalah mengenai materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua.
Nah, pembelajaran ini akan kita pelajari dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Bagaimana ya caranya agar hormat kepada orang tua? Iya, siapa? Ya bagus, Iksan, menghargainya. Apalagi? Tidak melawan orang tua. Bagus enggak? Apalagi? Iya, mengatakan kata-kata yang sopan, berbicara dengan sopan. Apalagi? Ada yang tahu? Iya, bagus sekali, Mita ya, mematuhi perintah orang tua. Mulai pembelajaran kali ini supaya kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ayo semuanya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Hormat dan patuh kepada orang tua ini, manfaatnya adalah nanti kalian akan bisa menunjukkan bagaimana cara hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 17, menghayati ajaran berbuat baik, hormat patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. 27, menghayati perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, nanti kalian akan memiliki IPK yang pertama, menghayati ajaran berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Selanjutnya kalian menghayati perilakunya, memahami cara berbuat baiknya, dan juga bisa menganalisis cara berbuat baik tersebut, serta menunjukkan dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis mengenai berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Adapun tujuan kita belajar, nanti kalian akan dapat memahami bagaimana cara berbuat baik, hormat, serta patuh kepada orang tua dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, nanti dalam kerja kelompok, kalian akan dapat menganalisis cara berbuat baik dan juga cara hormat serta patuh kepada orang tua dengan tepat dan bertanggung jawab. Anak-anak coba perhatikan gambar yang pertama. Ini yang pertama ya. Ini gambar apa? Keluarga. Keluarganya sedang apa? Bercengkrama. Ada anak, ada ayah, ada ibu. Sedang mendengarkan ceramah atau cerita dari siapa? Dari ayah. Ya, bagus sekali. Lihat lagi gambar yang kedua. Siapa yang bisa menceritakan? Gambar apa ini? Gambar anak yang ingin berangkat ke sekolah. Dia melakukan apa ini mau berangkat ke sekolah? Pamit kepada orang tua. Kalau kalian dari rumah pamit kepada orang tua, apa yang kalian ucapkan? Salam. Nah, ya, bagaimana kita belajar hari ini? Yang pertama, Ibu akan mengorientasikan kalian pada masalah. Yang kedua, kita akan membentuk kelompok. Kemudian, Ibu akan menyajikan LKPD, akan dibahas dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, kalian akan presentasi ke depan kelas mengenai hal-hal atau masalah-masalah yang dibahas dalam LKPD ya. Sebelum memasuki orientasi masalah, kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Lantaran permintaannya uang sebesar Rp20.000 tidak dipenuhi oleh sang ibu, seorang anak tega menganiaya taruna sendiri yang sudah berusia 70 tahun di Medan, Sumatera Utara. Sang ibu melaporkan penganiayaan ini ke Mapolres Samarinda. Terakhir pada beberapa bulan ini seorang nenek dipukul oleh temannya sampai pecah perdana. Catatan nenek ini sudah bergerak usia 70 tahun. Nah, coba kalian perhatikan kisah tadi tentang apa? Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya. Apa yang dia lakukan? Dia memukul sehingga ia melukai kepala ibunya. Ya, luka di bagian kepala dan berdarah. Boleh berperilaku seperti itu? Harusnya seorang anak kepada orang tua berperilaku yang bagaimana? Hormat dan patuh. Jika orang tua tidak bisa memenuhi keinginan kita, apa yang kita lakukan? Kita bersabar. Kita bersabar bahwa orang tua belum bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi harus bersabar dan lihat keadaan ekonomi keluarga anak-anaknya.
kegiatan yang tadi, yang anak memukul orang tuanya itu tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang anak ya. Anak terhadap orang tua harus hormat, menyayangi dan juga patuh kepada orang tua. Tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Kita akan lihat masalah yang pertama ini mengenai hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, masalah satu ini siapa yang bisa baca? Ya, silakan Ahmad. Sekarang ini banyak sekali berita mengenai kekerasan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Bahkan melakukan tindakan kekerasan tersebut sangat beragam. Mulai dari anak yang meminta uang pada orang tua dan tidak terpenuhi, minta belikan HP, bahkan motor yang belum bisa dibeli oleh orang tuanya, yang berujung pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya. Akhir tersebut menyebabkan orang tua terluka, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut? Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dari anak terhadap orang tuanya? Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah kekerasan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua tersebut? Iya, bagus sekali Ahmad. Nah, coba kalian perhatikan. Di sana anak-anak sering banyak permintaan terhadap orang tua ya. Kalian banyak permintaan juga? Iya punya ya, dan banyak ya. Pingin handphone yang bagus, pingin iPhone mungkin ya. Punya motor seperti motor cross mungkin. Tapi hal tersebut belum bisa dipenuhi orang tua dan mereka melakukan penganiayaan atau kekerasan kepada orang tuanya. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Yang pertama. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut? Kenapa seorang anak itu bisa menganiaya orang tua? Kira-kira yang menyebabkannya apa ya? Kemudian, bagaimana solusinya supaya tidak banyak kasus penganiayaan terhadap orang tua oleh yang dilakukan oleh anak tersebut ya? Nah, ini akan kita bahas dalam diskusi. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita lanjutkan kepada masalah yang kedua. Masalah yang kedua ini akan dibaca oleh Ananda Angga. Silakan Angga. Besarnya pengaruh globalisasi menyebabkan banyak orang tenggelam dalam kesibukan pekerjaan mereka. Seorang anak yang bekerja membuat ia tidak punya waktu lagi untuk merawat orang tuanya yang sudah tua dan uzur. Sebagian besar dari mereka menitipkan ke orang tua yang sudah sepuh tersebut untuk dirawat di panti jompo. Bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut? Setujukah atau tidak setujukah kamu mengenai anak yang menitipkan orang tuanya yang sudah sepuh ke panti jompo? Iya, bagus sekali Angga. Nah, teman-teman, coba lihat di sini. Orang tua sudah uzur, anak-anak sudah pada sibuk, ternyata orang tua dititipkan ke panti jompo. Panti yang merawat orang tua, kayak gitu ya, panti yang merawat, tempat merawat orang-orang yang sudah tua. Menurut pendapat kalian setuju atau tidak dengan hal tersebut? Kemudian jika setuju kenapa? Jika tidak setuju kenapa? Dan apa sebaiknya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua yang harus mereka lakukan jika orang tua mereka telah memasuki usia yang sudah sepuh atau sudah lanjut usia? Nah, mengenai hal ini akan kita bahas di dalam diskusi kelompok nanti ya. Nah, selanjutnya kita masuki masalah yang ketiga. Untuk masalah yang ketiga ini siapa yang bisa baca? Iya, silakan Alif. Di sebuah desa, Pak Lukman adalah seorang tokoh masyarakat yang disegani masyarakat. Dia berencana membangun musola di desa tersebut. Dia telah memanfaatkan tanah miliknya untuk dipergunakan sebagai tempat berdirinya musola. Namun sebelum niat baiknya terlaksana, ternyata Pak Lukman meninggal dunia. Jika kalian menjadi anak Pak Lukman, apa yang kalian lakukan? Iya, bagus sekali Alif. Nah, perhatikan, Pak Lukman ini tokoh masyarakat, dia mau membangun musola. Udah punya niat baik ya. Insya Allah ini merupakan amal yang soleh. Nah, selanjutnya anak-anak, ternyata sebelum niatnya terlaksana, Pak Lukman ini meninggal dunia. Jika kalian yang menjadi anak Pak Lukman, apa yang akan kalian lakukan? Kalian menjadi anaknya ini, apa yang akan kalian lakukan terhadap niat baik dari ayahnya tersebut? Nah, selanjutnya ini adalah masalah yang keempat. Untuk masalah yang keempat ini siapa yang bisa baca? Ya, silakan Raffi. Salah satu teman sekolahmu sedang sedih karena ibunya sedang
berbaring sakit di rumah sakit, harus Ia harus. membagi waktu belajar dan menunggu ibunya di rumah sakit. Kondisi ini menyebabkan pola belajarnya kacau dan tidak fokus. Sebagai teman, apa yang bisa dilakukan agar temanmu tetap bisa fokus dalam belajar? Nah, anak-anak, perilaku merawat ibu yang sedang sakit itu perbuatan yang bagaimana? Yang terpuji, yang mulia. Nah, tetapi dengan selalu menunggu ibunya di rumah sakit, waktu belajarnya ini jadi kacau dan tidak fokus. Nah, sebagai seorang teman yang baik, apa yang harus kita lakukan? Coba kalian ungkapkan nanti di dalam diskusi ya. Nah, baik anak-anak, untuk masalah-masalah tersebut akan kita selesaikan di dalam lembar kerja peserta didik. Untuk itu, mari kita membentuk kelompok. Nah, baik anak-anak, kalian sudah duduk berkelompok. Untuk itu Ibu akan membagikan LKPD, di mana nanti LKPD ini akan kalian selesaikan mengenai masalah-masalah yang sudah kita orientasi tadi ya. Masing-masing satu ya. Dibuat nama kelompoknya. Dibuat ya. Ini juga ya dibuat namanya. 3 baru kegiatan belajar 1. Nah, di kegiatan belajar 1 ini disajikan masalah. Nah, coba kalian baca dulu masalahnya yang tadi. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak kepada orang tua. Nah, coba dibaca dulu. Diskusikan dengan anggota kelompok kalian ya. Kira-kira kenapa penganiayaan atau kekerasan itu dilakukan? Ini perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang baik atau yang tidak? Tidak. Perbuatan yang bagaimana ini kepada orang tua dianiaya itu? Perbuatan, ya bagus Putra, perbuatan yang durhaka kepada orang tua. Boleh tidak kita tiru ini? Jangan sekali-kali ya, kita tidak mau jadi anak yang durhaka ya kan? Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang hal itu? Bagaimana pendapat kalian? Tidak baik, perbuatan itu tidak boleh ditiru, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan? Apa nak? Kira-kira kenapa ya bisa terjadi penganiayaan dari anak kepada orang tua tuh? Kira-kira kenapa nak? Keinginannya tidak terpenuhi. 1, bagus ya, keinginannya tidak terpenuhi. Habis itu? Selalu dimanja, iya ya, pendidikan dalam keluarga selalu dimanja oleh orang tuanya. Terus apa lagi? Iya, pengaruh teman sebaya. Kalau kawan misalnya nyuruh kita minta sesuatu, pasti kita minta sama orang tua kan? Nah, oleh karena itu coba kalian diskusikan lagi kira-kira apa jawaban yang paling tepat untuk masalah yang pertama. Masalah ini, di desa tersebut Pak Lukman ini dia tokoh masyarakat, dia mau bangun musola tapi ternyata dia meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan, jika kalian seolah-olah seandainya kalian adalah anak Pak Lukman tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Meneruskan niat Pak Lukman. Ya, meneruskan niat Pak Lukman untuk membangun musola tersebut. Dengan hal tersebut maka cita-cita dari Pak Lukman itu nantinya akan tercapai ya, bagus ya. Nah, coba kalian tuliskan di dalam LKPD. Apa soalnya di sana salah seorang teman kalian ya, dia itu ibunya dirawat, ibunya sakit, perilakunya sudah baik atau tidak? Sudah baik. Bukti perilakunya baik apa? Iya, bagus sekali. Kalau orang tua kita sakit, kita berkewajiban untuk merawatnya. Iya, bagus Anda. Iya, betul sekali. Betul itu, Nak. Oh, ya benar loh. Kalau orang tua kita sakit, tentu kita merasa prihatin kan, dan kita akan merawat. Nah, tapi ini menyebabkan, karena dia bolak-balik ke rumah sakit, ini menyebabkan, apa tadi? Terganggu belajarnya ya, dan tidak fokus untuk belajar. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh kita sebagai teman dari teman kita yang ibunya sakit tersebut? Apa yang harus dilakukan? Membantu mengerjakan tugas sekolahnya. Kalau tugas sekolah kan itu tugas pribadi kan, berarti bukan nggak bisa kita bantu ya. Kira-kira apa yang bisa kita bantu selain hal tersebut? Menggantikan gimana sih? Bagaimana? Menggantikan posisi anak tersebut. Iya, menggantikan untuk menunggui. Iya, bagus. Nah, coba kalian tuliskan di sana ya.
Anak, bagaimana? Sudah selesai kerja kelompoknya? Alhamdulillah, berarti kita akan menyajikan hasil karya atau hasil diskusi kelompok kita ke depan kelas ya. Nah, untuk yang pertama ini kelompok mana yang mau maju? Kelompok 2, ya, kelompok yang sana ya. Ya, silakan Rotun dan kawan-kawan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dari kelompok 2. Masalah pertama, sekarang ini banyak sekali berita mengenai kekerasan maupun penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Latar belakang tindak kekerasan tersebut sangat beragam. Mulai dari anak yang minta uang kepada orang tua dan tidak dipenuhi, minta dibelikan HP, bahkan motor yang belum bisa dipenuhi oleh orang tuanya yang berujung pada tindak kekerasan dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya. Aksi tersebut menyebabkan orang tua luka, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. A. Bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut? B. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dari anak terhadap orang tuanya? Ya, apa jawabannya, Nak? A. Pendapat saya mengenai hal tersebut adalah saya tidak setuju dengan perbuatan penganiayaan tersebut, karena itu adalah perbuatan durhaka kepada orang tua. B. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan adalah latar belakang karena anak tersebut terlalu dimanja oleh orang tuanya. Iya. Faktor berikutnya karena faktor pergaulan teman-teman sebayanya. Oke, bagus anak-anak ya. Coba kasih aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Teman-teman, untuk masalah yang pertama tadi sudah dijawab oleh Ananda Minta tadi ya, bahwa latar belakang dari terjadinya hal tersebut adalah anak yang dimanja orang tuanya, kemudian juga faktor dari lingkungan atau teman sebaya. Dan dia tidak setuju, kelompok ini nggak setuju nih dengan penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua. Nah, kira-kira siapa yang akan menanggapi hal ini? Kira-kira siapa di antara kalian yang bisa menanggapi mengenai pendapat kelompok 2 tersebut? Iya, silakan Indra. Saya setuju dengan pendapat kelompok 2. Iya. Karena tidak boleh menganiaya orang tua. Iya, itu perbuatan yang bagaimana, anak-anak? Perbuatan yang tercela, durhaka kepada orang tua. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Ya baik, kita lanjut ke masalah berikutnya, silakan. Masalah yang kedua akan dibaca oleh Angga Saputra. Silakan Angga. Seorang anak yang bekerja membuat ia tidak punya waktu lagi untuk merawat orang tuanya yang sudah tua dan uzur. Sebagian besar dari mereka menitipkan seorang tua yang sudah sepuh tersebut untuk dirawat di panti jompo. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Setujukah atau tidak setujukah kamu mengenai anak yang menitipkan orang tuanya yang sudah sepuh ke panti jompo? Ya, bagaimana kelompok 2? Saya tidak setuju dengan hal itu atau perbuatan tersebut. Seharusnya anak-anak merawat orang tuanya yang sudah lansia karena itu bentuk bakti dan kasih sayang kepada orang tua. Iya, bagus sekali ya. Betul ya anak-anak ya. Ada yang mau menanggapi mengenai masalah yang kedua ini? Silakan teman-teman. Tidak ada, berarti jawabannya setuju ya. Kita sebagai seorang anak harus merawat orang tua kita yang sudah lansia. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Selanjutnya, lihat masalah yang ketiga lagi. Kali ini akan dibahas oleh Ananda Rotun. Ya, silakan Rotun. Di sebuah desa, Pak Lukman adalah seorang tokoh masyarakat yang terkenal masyarakat. Dia berencana membangun musola di desa tersebut. Dia telah mewakafkan tanah miliknya untuk dipergunakan sebagai tempat berdirinya musola. Namun sebelum niat baiknya terlaksana, ternyata Pak Lukman meninggal dunia. Jika kalian menjadi anak Pak Lukman, apa yang akan kalian lakukan? Jelaskan pendapat kalian. Apa yang akan dilakukan mengenai hal itu? Meneruskan niatnya ya. Nah, mengenai hal ini siapa yang mau menanggapi kelompok yang lain? Menurut pendapat kelompok ini, dia akan melanjutkan cita-cita ayahnya untuk pembangunan musola tersebut. Bagaimana, sependapat atau tidak sependapat? Sependapat. Setuju kita ya? Setuju. Sebagai bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah
kita meneruskan niat dan cita-citanya. Menurut masalah yang keempat ini, kata kelompok 2 yang diwakili oleh Ahmad tadi, kita bisa membantu teman tersebut dengan cara menunggui ibunya di rumah sakit. Nah, kira-kira ada yang mau menanggapi tidak? Ya, silakan Alif. Iya, di rumah sakit. Jadi apa yang didapatkan oleh teman tersebut jika sudah kita gantikan? Dia bisa tenang untuk apa? Untuk belajar ya. Tepuk tangan dulu buat Alif dan juga kelompok. Masalah yang kelima. Kali ini akan dibahas oleh Mita ya. Silakan Mita. Masalah 5. Uwais al-Qarni adalah seorang anak yatim yang tinggal di Yaman bersama ibunya. Dia adalah anak yang saleh yang senantiasa berbakti kepada ibunya. Dia senantiasa berusaha memenuhi keinginan ibunya. Suatu ketika ibu Uwais ingin pergi haji. Jarak antara Yaman dan Mekah sangat jauh, melewati padang tandus dan sangat panas, serta biasanya pada masa itu ditempuh dengan menaiki unta. Iya. Berdasarkan kisah tersebut, merupakan teladan baik yang dapat kita petik. B. Apa hikmah dari kisah tersebut? Teladan 1. Berusaha memenuhi permintaan orang tuanya. 2. Berusaha keras untuk mewujudkan keinginan orang tua tersebut. Hikmahnya adalah dengan berbakti kepada orang tua, maka doa kita akan didengar oleh Allah. Dan dengan berbakti pada orang tua, derajat kita diangkat oleh Allah. Iya, bagus sekali. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Nah, baik anak-anak, kelompok 2 terima kasih atas presentasinya. Untuk itu kalian dipersilakan kembali ke tempat duduknya ya. Kalian sudah melakukan diskusi mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kali ini kalian ibu akan minta untuk mengisi penilaian diri dan juga penilaian antar teman ya mengenai materi ini. Silakan kalian isi instrumen ini dengan membaca dengan baik dan mengungkapkannya dengan jujur ya. Ibu bagikan masing-masing satu ya. Bagaimana anak-anak, sudah diisi penilaian dirinya? Penilaian antar temannya udah kalian lengkapi? Nah, jika sudah, silakan kalian kumpulkan lagi ke depan ya. Kolektif saja ya. Yang sebelah sini dengan Angga, sini dengan Alif, di sana dengan Mita ataupun Kartika ya. Silakan dikumpulkan semuanya. Sepanjang apa yang kita pelajari tadi, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua ini? Ya, silakan. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkannya? Bagaimana caranya hormat dan patuh kepada orang tua? Iya, silakan. Iya. Silakan Halim. 1. Mendengarkan semua perkataan dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Iya. 2. Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Iya. 3. Senantiasa meminta doa restu. Iya, bagus sekali Halim. Selanjutnya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal dunia? Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, silakan Kartika. Menyambung tali silaturahmi dengan sahabat dan kerabat orang tua. Yang kedua, Melanjutkan cita-cita orang tua. Dan yang ketiga, mendoakan ayah ibu dan mendoakan ayah ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang lain? Itu saja ya. Ya, bagus sekali, tepuk tangan dulu buat Kartika. Nah, jadi anak-anak, saat orang tua kita sudah meninggal dunia, apa yang bisa kita lakukan untuk hormat, patuh, dan berbakti kepadanya? Yang pertama, kita menyambung tali silaturahim kepada kerabat yang pernah dikenalnya selama hidup. Yang kedua, kita meneruskan cita-citanya. Seperti tadi Pak Lukman diteruskan cita-citanya oleh anak-anaknya. Dan yang ketiga, apa tadi yang terakhir? Kita harus mendoakan orang tua kita supaya memperoleh ampunan dari Allah. Apa doanya tadi? Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shawiro. Nah, mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha ya, yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Anak-anak, selanjutnya kita akan merefleksi apa saja hal yang sudah baik yang sudah kita lakukan pada hari ini. Nah, Ibu ingin kalian menjawab beberapa hal ini. Yang pertama, coba kalian tuliskan. Hal apa yang sudah baik, yang sudah kalian kuasai selama pembelajaran yang telah berlangsung? Sudah anak-anak? Sudah.
Nah, selanjutnya yang kedua, hal apa yang kurang baik atau yang masih belum kalian kuasai dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan tadi? Apa yang kurang baik kira-kira yang sudah kalian lakukan? Misalnya masih ribut saat belajar, saya masih ribut saat belajar. Coba kalian tuliskan di sana. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, apa upaya yang akan kalian lakukan terhadap pertanyaan yang kedua tadi? Terhadap yang kurang baik tadi apa yang kalian lakukan? Misalnya tadi sering ribut, apa yang akan kalian lakukan pada pembelajaran selanjutnya? Apakah masih sering ribut? Iya, tentu kita harus mengubah ya sikap kita ya, supaya kita mendapatkan hal-hal yang baik dan juga positif. Nah, jika sudah selesai, boleh kalian kumpulkan ya anak-anak semuanya ya. Nah, baik anak-anak semuanya, kalian sudah melakukan pembelajaran. Untuk pembelajaran kali ini kalian ada tugas ya. Tugasnya ada diuji kompetensi pada materi hormat dan patuh kepada orang tua ya. Silakan kalian kerjakan dan akan dikumpulkan pada minggu yang akan datang ya. Nah, anak-anak sepanjang pembelajaran tadi ternyata ada kelompok yang paling aktif ya. Nah, kelompok yang paling aktif akan Ibu berikan reward. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, silakan perwakilan kelompok 2 maju ke depan untuk menerima rewardnya. Siapa ini? Iya, Rotun. Silakan Rotun. Ini ya. Iya, sama-sama ya, Nak. Nah, anak-anak, selanjutnya materi yang akan kita pelajari pada minggu berikutnya yaitu materi mengenai hormat dan patuh terhadap guru. Ternyata selain kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga memiliki kewajiban untuk hormat dan patuh kepada guru ya. Nah, untuk itu kalian perlu melakukan kegiatan literasi di rumah, dibaca buku pelajarannya ya, mengenai bagaimana sebenarnya cara untuk hormat dan patuh kepada guru. Nah, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Mari bersama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.